Terkadang kita memiliki sebuah rencana, tapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Libur sekolah telah tiba. Saya dan istri berencana untuk menemani anak pertama kami belajar buang air kecil dan besar di toilet. Seminggu pertama, kami berhasil mengenalkan apa itu buang air kecil dan apa itu buang air besar. Yang cukup berhasil adalah buang air besar. Dia sudah mengetahui bagaimana tanda-tanda dia akan buang air besar. Namun kemudian kami berubah pikiran. Akhirnya kami putuskan untuk liburan bersama anak-anak ke Ranca Upas. Jadi gini ceritanya. Waktu itu sahabat saya, Mr. Rahmat, hendak pergi bersama keluarganya ke Jogja. Nah, mobilnya dititipkan di tempat saya. Sebelum pergi, beliau sempat berpesan, "Bang, ente kalau mau pakai mobil, pakai aja." Dari situlah kami putuskan untuk pergi ke Ranca Upas dengan budget pas-pasan, pas untuk pergi dan pas untuk pulang nanti. Kenapa Ranca Upas? Jadi, Ranca Upas ini adalah destinasi yang sudah lama ingin kami kunjungi, tapi belum ada waktu dan kesempatan. Hingga kesempatan itu datang tidak terduga dan tidak kita sangka. Berangkat dari Tasik pukul 11 siang. Kami habiskan hampir 11 jam di perjalanan. Memang sedari awal kami ingin perjalanan yang santai. Karena saat itu kondisi sedang libur, orang sedang bepergian, dan di jalanan cukup ramai dan macet. Terlebih saya membawa 2 orang anak yang saat itu anak pertama masih berusia 1 tahun lebih 20 bulan dan anak kedua masih berusia 2 bulan. Kami pun tiba di Tol Soreang sekitar pukul 6. Kurang lebih perjalanan dari Soreang menuju Ciwidey itu hampir 1 jam. Perjalanan sangat melelahkan, tapi tetap kami putuskan untuk terus melesat membawa mobil sampai ke Ciwidey. Pikir saya, di Tol Soreang saja sudah padat begini, apalagi nanti di Ciwidey. Dan benar saja, di Ciwidey ramai sekali. Orang hendak turun dari Ciwidey menuju kota. Kami pun tiba di Ciwidey sekitar pukul 9:30 malam. Tak banyak hal yang kami lakukan, kami langsung menuju penginapan yang sudah kami booking dari Tasik. Setibanya di penginapan, kami terkejut. Seorang reservasi mengatakan kepada kami bahwa penginapan tersebut sudah sejak lama tidak bekerja sama dengan perusahaan melalui aplikasi yang saya gunakan. Saya tarik nafas, melihat kondisi anak-anak yang tidak mungkin saya paksakan untuk berjalan lagi. Walhasil, saya mencoba menghubungi teman saya untuk mencarikan penginapan di sekitaran Ciwidey. Saset, chatan berakhir dan kami pun mendapatkan penginapan. Langsung kami meluncur ke penginapan yang sudah dibookingkan oleh teman saya. Setibanya di sana, 2 kali kami terkejut. Ternyata penginapan tersebut juga sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan lewat aplikasi yang teman saya gunakan. Saya melihat kondisi anak-anak lagi. Mereka sedang nyenyak tertidur. Setelah mengobrol sebentar dengan bapak reservasi, akhirnya kami sepakat untuk menginap malam itu di penginapan tersebut. Kami harus membayar 2 kali, bayar di aplikasi, dan juga bayar langsung. Tak apa, nasi sudah menjadi bubur memang, tapi masih bisa dimakan. Kalian mau tahu perusahaan itu? Tulis di kolom komentar ya. Pagi pun tiba, mobil langsung menggilas jalanan menuju Ranca Upas. Namun sebelum ke Ranca Upas, saya dan istri hendak bernostalgia ke Ranca Bali. Ranca Bali adalah destinasi gratis yang pernah kami kunjungi 2 tahun yang lalu. Sebetulnya
Banyak destinasi wisata di Ranca Bali yang dapat dikunjungi. Tapi kami ke sana hanya sekedar ingin melihat kebun teh yang terhampar luas di sepanjang jalan Ranca Bali. Ternyata di sepanjang jalan Ranca Bali banyak sekali kabut. Akhirnya kami putuskan untuk menikmati kabut tersebut. Sesampainya di tempat yang persis pernah kami kunjungi 2 tahun yang lalu, kami keluar dari mobil. Tepatnya saya sendiri dan anak pertama saya yang keluar. Kami melihat sekitar, ternyata tidak banyak perubahan di sana. Hanya saja waktu itu sedang banyak kabut. Karena saat itu kondisi cuaca yang tidak memungkinkan saya berlama-lama di luar, akhirnya saya mengajak anak saya untuk kembali ke mobil dan kami habiskan sarapan pagi yang diberikan dari bapak reservasi penginapan tadi malam. Waktu sudah menunjukkan hampir setengah 11 siang, tapi kabut tak kunjung hilang. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami tiba di destinasi yang kami tuju, yaitu Ranca Upas. Langsung saja saya parkirkan mobil dan kami lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kami langsung menuju ke tempat penangkaran rusa, di mana tempat ini adalah destinasi utama yang sebetulnya ingin kami kunjungi di Ranca Upas. Kami ingin mengenalkan hewan rusa kepada anak pertama kami. Kurang lebih hampir 2 jam kami habiskan waktu di penangkaran rusa. Di fase akhir perjalanan ini, kami putuskan untuk melakukan selebrasi dengan foto bersama. Setelah selebrasi foto bersama dengan gaya yang cuma gitu-gitu aja, akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Tasikmalaya. Banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil dari perjalanan kali ini. Mulai dari rasa syukur yang harus selalu terucap dan terlihat dari seluruh geraknya anggota badan. Kehidupan di dunia ini sudah ada yang mengatur. Kita tidak perlu membingungkannya. Akan selalu ada keajaiban yang kita dapati jika kita mensyukuri hari ini dan menjalaninya dengan baik. Tentu kita harus mempersiapkan hari esok sehingga kehidupan kita baik dan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terlibat dalam perjalanan kali ini. Terkhusus keluarga kecil tercinta saya, istri dan anak-anak saya, Mr. Rahmat family, dan juga orang-orang baik yang saya temui selama perjalanan. Saya Saka Skala pamit, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video perjalanan berikutnya.